warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Belajar IPA bersama Ibu Marini, Guru SMP Negeri 10 Pinrang. Dengan moto belajar IPA itu asik, mudah, dan menyenangkan. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran ini, Ibu mau menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, siapkan buku IPA dan alat tulis kalian. Yang kedua, hentikan semua aktivitas yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran ini. Dan yang ketiga, jangan lupa berdoa sebelum memulai pembelajaran ini. Nah, materi kita kali ini adalah hukum Newton. Setelah kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan 1. Mampu mendeskripsikan konsep hukum Newton. Kedua, mampu menganalisis penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita mulai sekarang ya. Pernahkah kalian mengalami peristiwa terpentan karena mobil yang kalian tumpangi tiba-tiba mengerem mendadak? Atau pernahkah kalian mendorong sebuah meja? Atau melihat nelayan yang sedang mendayung perahu? Nah, itu merupakan contoh-contoh penerapan hukum pertama, kedua, dan ketiga Newton. Hukum Newton ini dikemukakan oleh seorang ahli fisika bernama Sir Isaac Newton. Suatu hari, Newton sedang berada di sebuah taman. Dan ia sedang duduk di bawah pohon apel. Kemudian ada sebuah apel yang jatuh dari pohon mengenai kepalanya. Dari situ Newton menyadari bahwa ada sesuatu yang mempengaruhi apel itu jatuh. Kira-kira apa ya? Nah, sesuatu itu adalah gaya. Gaya yang mempengaruhi apel tersebut jatuh adalah gaya gravitasi bumi. Nah, jadi apakah hukum Newton itu? Hukum Newton adalah hukum yang menggambarkan hubungan antara gaya yang mengenai suatu benda dengan gerak yang disebabkannya. Terdapat 3 konsep dasar mengenai hukum Newton, yaitu hukum pertama, kedua, dan ketiga Newton. Mari kita bahas hukum pertama dulu ya. Hukum pertama Newton disebut juga dengan hukum inersia atau hukum kelembaman. Inersia adalah keadaan benda cenderung mempertahankan posisinya atau mager alias malas bergerak. Nah, hukum pertama Newton berbunyi jika suatu gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang semula diam akan tetap diam, dan benda yang semula bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap atau konstan. Secara matematis, hukum pertama Newton dapat dituliskan dengan rumus sigma F sama dengan 0, di mana sigma F adalah penjumlahan gaya atau resultan gaya yang sama dengan 0.
Baik, ada beberapa contoh penerapan hukum pertama Newton dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan ilustrasi video berikut. Pada video tersebut, terlihat seseorang sedang duduk nyaman di atas mobil. Namun tiba-tiba karena ada motor yang melaju kencang dari arah yang berlawanan, maka sopir mobil tersebut langsung mengerem mendadak. Maka otomatis orang tersebut akan terdorong ke depan dan berusaha kembali ke posisi semula. Peristiwa tersebut pada akhirnya memunculkan ide teknologi sabuk pengaman yang dipasang di kendaraan bermobil. Penerapan hukum pertama Newton dapat juga kita lihat pada video berikut. Pada video tersebut, kita bisa menemukan fakta bahwa gelas yang berisi air akan tetap diam saat kertas ditarik dengan cepat secara horizontal. Dari video tersebut menunjukkan bahwa benda yang memiliki kecenderungan untuk mempertahankan keadaan diamnya atau geraknya dengan kecepatan tetap yang disebut sebagai inersia atau kelembaman benda. Baik, sekarang bunyi hukum kedua Newton adalah percepatan suatu benda akan berbanding lurus dengan gaya total dan berbanding terbalik dengan masanya, di mana arah percepatannya sama dengan arah gaya totalnya. Secara matematis, hukum kedua Newton dapat dituliskan dengan persamaan sigma F sama dengan M dikali dengan A, di mana sigma F adalah resultan gaya dengan satuan Newton. M adalah massa benda dengan satuan kilogram dan A adalah percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Pada hukum kedua Newton ini, jika suatu benda diberikan gaya berupa tarikan ataupun dorongan dan memiliki arah yang sama dengan gaya totalnya, maka laju dari benda tersebut akan bertambah cepat. Sebaliknya, jika gaya total yang diberikan oleh benda tersebut memiliki arah yang berlawanan, maka akan memperlambat laju dari benda tersebut. Adapun contoh peristiwa penerapan hukum kedua Newton dalam kehidupan sehari-hari, misal pada pergerakan lift. Ketika kita berada di dalam lift yang sedang bergerak, gaya berat kita akan berubah sesuai dengan pergerakan lift. Saat lift bergerak ke atas, kita akan merasakan gaya berat yang lebih besar dibanding pada saat lift kita tumpangi bergerak ke bawah. Contoh penerapan lain dari hukum kedua Newton yaitu saat memindahkan meja yang ringan akan lebih cepat daripada memindahkan lemari yang berat. Jika kita menggunakan besar gaya dorong yang sama. Hal ini disebabkan massa meja lebih kecil daripada massa lemari dan massa berbanding terbalik dengan percepatan benda. Semakin kecil massa benda, maka semakin besar percepatan benda tersebut. Baik, sekarang hukum ketiga Newton. Bunyi hukum ketiga Newton yaitu ketika benda pertama mengerjakan aksi kepada benda kedua, maka benda kedua tersebut akan memberikan
reaksi yang sama besar ke benda yang pertama, namun berlawanan arah. Jadi, gaya aksi selalu bekerja pada dua benda yang berbeda dengan besar yang sama. Baik, contoh gaya aksi dan reaksi tersebut, misalnya pada peristiwa orang berenang. Gaya aksi dari tangan perenang ke air mengakibatkan gaya reaksi air ke tangan dengan besar gaya yang sama, namun arah gaya berlawanan. Sehingga orang tersebut akan terdorong ke depan meskipun tangannya mengayuh ke belakang. Karena massa air jauh lebih besar daripada massa orang, maka percepatan yang dialami orang akan lebih besar daripada percepatan yang dialami oleh air. Hal ini mengakibatkan orang tersebut akan melaju ke depan. Contoh lain dari hukum ketiga Newton ini adalah ketika kita menembak. Senapan mendorong peluru ke depan itu adalah aksi. Sebagai reaksi, peluru akan mendorong senapan ke belakang. Nah, sebagai bahan evaluasi, silahkan anak-anak mencari contoh lain penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Oke, demikian penjelasan Ibu mengenai hukum Newton. Semoga dalam pembelajaran ini bermanfaat bagi anak-anak semua. Pesan Ibu, tetap jaga kesehatan dengan cara selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, dan senantiasa menggunakan masker. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.